Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Kotrinada dari kelas IAT 6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian kitab tafsir di Indonesia dengan metode analisis penelitian dari Islah Gusmian. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan juga dinamika penulisan tafsir Al-Qur'an di Indonesia. Di mana di situ banyak unsur-unsur yang diuraikan yang terdiri dari keragaman basis identitas sosial penulisan tafsir Al-Qur'an, lalu selanjutnya ada latar belakang keilmuan, bahasa serta aksara yang digunakan dalam penulisan tafsir Al-Qur'an, serta juga ada produk-produk penafsiran di dalamnya. Terus juga dari sudut sejarah, basis identitas sosial penafsir di Indonesia sangat cukup beragam, mulai dari ulama, akademisi, juga ada sastrawan dan juga birokrat. Dan basis sosial penulisannya yang dipakai juga sangat beragam. Jadi selain menggunakan bahasa Indonesia dan juga aksara Latin, tafsir di Indonesia ini juga banyak menggunakan bahasa atau aksara Jawa, pegon dan juga lontara. Nah, adapun dari sisi isinya, tafsir Al-Qur'an di Indonesia ini juga mengkontestasikan problem-problem sosial politik yang terjadi ketika tafsir ditulis. Jadi kajian ini benar-benar akan menunjukkan bahwa sejarah tafsir Al-Qur'an di Indonesia dari berbagai sudutnya yang cukup dinamis. Oke, dan selanjutnya dari latar belakangnya. Jadi sejauh ini kajian tentang tafsir Al-Qur'an di Indonesia telah dilakukan oleh banyak para ahli dengan berbagai sudut pandang serta pilihan subjek yang juga berbeda-beda. Ada kajian yang secara khusus mengungkapkan karakteristik tafsir, kepengaruhan, serta proses adopsi yang juga terjadi. Menjelaskan sejarah tafsir Al-Qur'an di Indonesia dengan tidak semata-mata berkaitan dengan tahun penulisan dan publikasinya, tetapi di sini juga menyangkut basis sosial politik penulis tafsir, ruang sosial, audiens ketika tafsir ini ditulis. Juga bahasa dan aksara yang digunakan serta juga tujuan penulisan tafsir yang menjadi hal penting di sini. Dan di sini akan kita bahas secara singkat. Baik, sebelum kita menelusuri lebih jauh tentang metode analisis dari Islah Gusmian ini, alangkah baiknya kita mengenal lebih dahulu bagaimana sih biografi dari Islah Gusmian ini. Jadi Islah Gusmian ini dia lahir di Pati pada tanggal 22 Mei 1973. Dan dia juga tumbuh menjadi remaja di desa Bulu Manis Lor atau salah satu desa yang berdekatan dengan Kampung Santri Kajen. Nah, di kajian inilah beliau mulai fokus belajar keagamaan di tingkat sanawiyah dan juga aliyah. Dan selesai lulus, dia melanjutkan studinya di UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Dan saat itu dia juga aktif sebagai dosen di ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Dan dia juga sempat didaulat sebagai dekan fakultas di Usuluddin dan dakwah di IAIN Surakarta. Dan seperti yang kita tahu, perjalanan intelektual Islah Gusmian ini nampaknya benar-benar membentuk karakter pribadi dan juga karya-karyanya. Dan pada tahun 2006 juga dia pernah dinobatkan sebagai peneliti terbaik pertama dosen PTAIN se-Indonesia oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Depak Republik Indonesia. Prestasi ini juga nggak hanya datang tiba-tiba, karena saat masih mahasiswa beliau tuh juga sudah aktif menulis opini dan juga resensi buku di media massa. Jadi tidak heran ketika penerbit memilihnya sebagai buku terbaik saat itu pada tahun 1998. Dan kalau kita lihat dari daftar buku-buku yang sudah diterbitkannya, ada karya yang dia tulis yang menjadi sorotan banyak orang saat itu pada tahun 2003 dengan judul Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika ke Ideologi. Jadi ada banyak sekali karangan-karangan yang dibuat oleh beliau hingga karya-karyanya yang sangat diminati oleh banyak orang. Di antara karya-karya populernya itu ada Al-Qur'an Surat Cinta Sang Kekasih, Cinta Tak Segampang Pesan Pizza, dan masih banyak lainnya buku-buku yang beliau terbitkan. Dan ketika kita melihat daftar buku yang sangat banyak yang sudah diterbitkan, kita akan melihat bahwa beliau adalah sebenarnya orang yang aktif menulis. Dan juga pada masa itu dalam penelitian doktoralnya, Gusmian juga pernah ingin menunjukkan isu-isu politik
di era Orde Baru yang saat itu memang diperbincangkan dalam tafsir Al-Quran secara terbuka. Ia juga menampilkan bagaimana tafsir Al-Quran menjadi arena peneguhan kontestasi dan juga pertarungan wacana atas praktik politik kekuasaan. Ketika kita melihat Islah Gusmian di sini tidak hanya aktif melakukan penelitian, ia juga mengisi berbagai ceramah ilmiah dan juga mengumpulkan naskah-naskah keagamaan Nusantara. Jadi sosok yang kini sudah mempublikasikan 95 karya ini dari data yang telah kita peroleh. Dia juga aktif memperkenalkan kajian manuskrip keagamaan dengan pendekatan interdisipliner. Nah, dilihat dari prestasi yang ia dapatkan bahkan sejak beliau masih mahasiswa. Hingga kini publikasinya pun begitu tinggi sehingga memang sangat layak bagi beliau disebut sebagai cendekiawan yang teladan. Lalu bagaimana sih sejarah penulisan kitab tafsir di Indonesia? Sejarah perkembangan tafsir sebenarnya sudah dimulai pada masa Nabi dan juga para sahabat. Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran pada saat itu juga secara ijmali. Ijmali itu artinya apa? Artinya tidak memberikan rincian yang sangat memadai. Dalam tafsir mereka pada umumnya menemukan uraian yang detail. Karena itu tidak keliru apabila dikatakan bahwa metode ijmali merupakan metode tafsir Al-Quran yang pertama kali memang muncul dalam kajian Al-Quran. Jadi metode ijmali yang dilakukan oleh Nabi yang terus kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya dalam lintas sejarah Nusantara, Al-Quran diajarkan dan dipelajari seiring dengan masuknya Islam di Nusantara. Dan itu bermula di era tarjuman Al-Quran yang dikarang oleh Abdul Rauf hingga era tafsir Al-Misbah. Jadi Al-Quran dan hadis ini kan sebagai pedoman hidup manusia dan juga sebagai warisan keilmuan Islam yang memang mampu bergandengan tangan dari zaman ke zaman. Jadi Nabi Muhammad SAW bisa kita sebut sebagai mufasir pertama, yang mana mampu memberikan pemahaman kepada kita dan juga menjelaskan apa yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Jadi maka dari itu Al-Quran dan hadis mereka diletakkan pada posisi sebagai sumber ajaran Islam atau pedoman bagi umat Islam. Masyarakat Muslim di Indonesia juga sangat meyakini bahwa Al-Quran dan hadis adalah warisan Islam yang sangat dijaga, dan para intelektual Muslim Indonesia pun sangat merespon terhadap warisan tersebut. Nah, karya tafsir di Indonesia yang berkembang itu paling tidak dikategorikan ke dalam beberapa bentuk. Ada terjemah, lalu ada tafsir yang memfokuskan pada ayat, surat atau juz tertentu. Selanjutnya ada tafsir tematis dan tafsir lengkap 30 juz. Selanjutnya ada tafsir Al-Quran di Indonesia yang memang membahas secara lengkap 30 juz sesuai dengan Mushaf Utsmani. Dan hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya di Indonesia juga merupakan salah satu ikon peradaban Islam terbesar. Karya-karya tafsir tersebut salah satunya adalah ada tafsir Tarjuman Al-Mustafid dan tafsir Munil li Ma'alim Al-Tanzil. Setelah kita membahas sejarah penulisan tafsir di Indonesia, kita akan juga membahas tentang metode, aspek, teknik penulisan atau kritik internal. Jadi metode, aspek, teknik penulisan ini ada 5. Jadi ada sistematika penyajian, selanjutnya ada bentuk penyajian, terus gaya bahasa penulisan, lalu bentuk bahasa penulisan, dan yang terakhir ada kepengarangan penulis. Nah, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu sistematika penyajian. Sistematika penyajian tafsir ini adalah model pertama yang harus dipahami. Jadi penyajian yang dimaksud itu yaitu bagaimana kita mengetahui uraian sebuah karya tafsir seorang ulama. Bentuk penyajian tafsir ini juga dibagi ke dalam 2, yaitu penyajian tafsir secara runtut dan juga penyajian tafsir secara tematik. Nah, penyajian runtut ini yaitu model penyajian tafsir yang mengacu kepada beberapa istilah seperti tartib mushafi dan juga mengacu pada turunnya wahyu. Dan yang kedua itu tafsir secara tematik, yaitu penyajian tematik, maksudnya yaitu
bentuk karya sebuah penulisan tafsir yang mana rangkaiannya ini difokuskan kepada tema-tema pokok bahasan yang dikaji ataupun diteliti terhadap suatu ayat, surah ataupun juz tertentu. Selanjutnya, untuk bentuk penyajian, di sini ada tafsir global. Tafsir Al-Quran karya beberapa ulama dapat diketahui penyajian tafsirnya atau dapat mengidentifikasi beberapa ayat yang diberi terjemah serta tafsiran secara umum dan juga memberikan asbab an-nuzulnya. Nah, bentuk penyajian tafsir global ini bisa kita lihat dari karya-karya ulama seperti tafsir Juz Amma dari Rafi'uddin dan Edam Shifai. Terus juga ada tafsir Al-Hijri yang ditulis oleh Didin Hafiduddin. Selanjutnya ada ayat suci Lenyepanan yang ditulis oleh Muhammad Hashim dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada bentuk penyajian tafsir rinci. Nah, penyajian tafsir model seperti ini yaitu dalam menyajikan suatu tafsir Al-Quran dengan cara detail, jelas, dan dalam penafsiran ayatnya juga lebih luas. Sehingga pembaca bisa menemukan pemahaman secara kontekstual, tidak serta-merta pada teks Al-Quran yang dikaji. Jadi model tafsir seperti ini dapat dikatakan sebuah karya peneliti yang terbebani oleh suatu lembaga akademik yang kemudian dicetak sebagai sebuah karya tafsir. Karya-karya tersebut ada yang berjudul Memasuki Makna Cinta yang ditulis oleh Abdul Rashid Ridho, masih banyak lagi lainnya. Untuk gaya penulisan, tafsir Al-Quran di Indonesia ini dengan segala konteks dan juga budaya dan juga kebutuhan yang mengitari masyarakat. Tafsir Al-Quran Indonesia ini ditulis dengan bahasa dan aksara yang sangat beragam. Contohnya di Jawa atau di pedalaman Solo dan juga Yogyakarta. Di situ terdapat karya tafsir yang ditulis dengan bahasa Jawa aksara cacarakan. Contohnya seperti Serat Pateka, sebuah terjemah tafsiriyah, lalu ada tafsir wal ngasri karya Siti Cahayati, dan masih banyak lainnya. Dan pilihan aksara cacarakan ini juga dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan dari masyarakat setempat sebagai pengguna tafsir, dan pada saat yang sama juga menunjukkan pergerakan dakwah Islam yang memang telah memasuki ruang masyarakat Jawa pedalaman. Selain cacarakan juga terdapat tafsir Al-Quran bertulisan pegon yang secara umum tafsir jenis ini lahir dari masyarakat Islam Jawa Pesisir yang memang sangat kental dengan tradisi kepesantrenan. Kita juga bisa lihat dari bukunya Faid Ar-Rahman fi Tarjaman Kalam Malik Al-Dayyan, itu karya dari Syekh Muhammad Shalih Ibnu Umar As-Samarani yang dikenal beliau dengan nama Kiai Soleh Darat gitu ya. Dan selanjutnya yang keempat juga ada bentuk bahasa penulisan. Pada perkembangan selanjutnya, ketika aksara Latin atau Roman diperkenalkan oleh Belanda sejak politik etis, kebutuhan karya tafsir bagi Muslim Jawa juga difasilitasi dalam bentuk tafsir berbahasa Jawa dengan aksara Latin. Tafsir jenis ini bisa dilihat misalnya pada usaha yang dilakukan oleh Monawar Chalil. Nah, beliau adalah seorang Muslim modernis yang pada tahun 1958 menulis tafsir Quran Hidayatur Rahman. Dua tahun kemudian muncullah tafsir Al-Quran Suci bahasa Jawi yang ditulis atau karya dari Raden Muhammad Adnan. Lalu pada tahun 1970 juga disusul oleh Al-Huda tafsir Quran bahasa Jawi karya Bakri Syahid, di mana itu sebagai salah satu jawaban atas kebutuhan dan juga permintaan masyarakat Islam dari Suriname. Selain bahasa Jawa dan juga bahasa-bahasa lokal yang lain seperti ada bahasa Sunda, Bugis yang juga dipakai dalam penulisan tafsir, itu juga bisa kita lihat dari karyanya Raudhatul Irfan fi Ma'rifatil Quran dan Tafriju Qulub Al-Mu'min fi Tafsir Kalimah Surat Yasin karya dari Kiai Ahmad Sanusi Sukabumi. Dan sebenarnya masih banyak sekali karya-karya yang memang diterjemahkan dari berbagai macam bahasa. Tapi kita tidak bisa sebutkan semuanya. Dan juga di sini saya juga akan menyebutkan
ada karya tafsir yang memang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya adalah tafsir Al-Furqan dari karyanya Ahmad Hasan, dan juga ada tafsir Al-Quran Al-Karim karya dari Muhammad Yunus. Dan selanjutnya yaitu ada kepengarangan penulis. Jika kita lihat dari prestasi dan juga karya-karyanya, kita bisa lihat dari daftar buku yang dia terbitkan. Pada tahun 2003 dia menerbitkan buku dengan judul Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika ke Ideologi yang tadi telah kita bahas di atas. Kemudian juga di tahun dia juga mengungkapkan karya-karya tafsir Al-Quran pada tahun 1990 sampai juga tahun 2000. Itu diproduksi dan juga diimplikasi hingga berdampak bagi masyarakat. Terus di tahun 2019 lalu disertai resmi diluncurkannya dengan judul Tafsir Al-Quran dan juga Kekuasaan di Indonesia, Peneguhan, Kontestasi, dan Pertarungan Wacana. Dalam penelitian doktoralnya itu, Gusmian juga ingin menunjukkan isu-isu sosial politik di Orde Baru yang diperbincangkan dalam tafsir Al-Quran secara terbuka. Ia juga menampilkan bagaimana tafsir Al-Quran menjadi arena peneguhan kontestasi dan pertarungan wacana atas praktik politik kekuasaan. Nah, kedua karyanya itu merupakan contoh dari berbagai karyanya yang berbasis penelitian panjang. Namun, istilah Gusmian tidaklah penulis ilmiah biasa. Ia juga tidak membatasi karya-karyanya dan seringkali menulis buku-buku Islami populer lainnya. Di antaranya ada seperti yang tadi kita sebutkan, ada judulnya Al-Quran Surat Cinta Sang Kekasih yang diterbitkan tahun 2005. Selanjutnya ada Cinta Tak Segampang Pesan Pizza pada tahun 2005 juga. Selanjutnya ada Surat Cinta dari Tuhan. Terus ada Spirit of Loving, itu diterbitkan tahun 2006. Terus ada Surat Cinta Al-Ghazali, Nasihat-Nasihat Pencerah Hati pada tahun 2006. Dan Dua Agama Satu Kehidupan pada tahun 2012. Contoh-contoh karya di atas tadi yang kita sebutkan memang belum lengkap dan mungkin juga bisa akan menjadi bertambah dengan terus berkembangnya zaman dan proses kreatifnya yang terus berkembang. Pergumulannya dengan berbagai manuskrip membuat beliau itu sangat dekat dengan beragam naskah, baik tafsir, mushaf Al-Quran, tasawuf, hingga naskah kebencanaan. Dan ada juga karyanya yang berbasis naskah Al-Quran seperti karakteristik naskah terjemahan Al-Quran Pegon, koleksi dari Perpustakaan Masjid Agung Surakarta pada tahun 2012. Selanjutnya juga ada contoh karya yang berbasis naskah kebencanaan, judulnya Gempa Bumi dalam Pandangan Dunia Orang Jawa. Itu diterbitkan pada tahun 2019. Dan juga pada tahun 2001 baru-baru ini beliau juga menuliskan buku terbarunya dengan judul Mitigasi Bencana dan Kearifan Manusia Jawa. Di sini karya terbarunya ini nampaknya memang sangat tepat dengan kondisi pada zaman sekarang, karena memang masyarakat harus bisa membangun kesadaran untuk bisa menjaga alam berbasis kearifan lokal. Selanjutnya kita akan membahas metode aspek hermeneutik. Di sini kritik intrinsik itu ada 3, yaitu yang pertama ada metode tafsir, nuansa atau corak tafsir, dan yang ketiga adalah pendekatan tafsir. Di sini kita akan membahas dulu apa itu metode tafsir. Jadi metode tafsir yang dimaksud di sini adalah suatu perangkat yang digunakan dalam proses penafsiran Al-Quran. Nah, secara teoritik metode ini memang menyangkut 2 aspek penting. Pertama, aspek teks dengan problem semiotik dan juga semantiknya. Yang kedua, aspek konteks di dalam teks yang mempresentasikan ruang-ruang sosial budaya yang beragam di mana teks itu muncul. Dan metode tafsir yang digunakan dalam literatur tafsir di Indonesia sangatlah beragam dan juga berbeda tentunya. Dengan demikian, analisis berikut diorientasikan pada kecenderungan umum yang terjadi dalam karya tafsir. Nah, menurut Islah Gusmian sendiri ada 2 arah penting secara metodologis bisa dipetakan dalam melihat rangka metodologi yang dipakai, yaitu ada tafsir bil maksur dan tafsir bil ar-ra'i. Beberapa literatur tafsir klasik juga ditemukan, yaitu ada tafsir Al-Tabari, karya Al-Tabari, tafsir Al-Quran Al-Azim, karya Ibnu Katsir, dan sebagainya. Sedangkan metode tafsir pemikiran, masing-masing mazhab berusaha meyakinkan pengikutnya dan memberikan penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran. Teks Al-Quran kemudian ditafsirkan dalam kerangka corak
kepentingan ideologinya tersebut. Nah, dalam konteks ini sejarah juga mencatat adanya perkembangan berbagai corak tafsir. Misalnya muncul tafsir Al-Razi, karya dari Fakhri Al-Razi, dengan corak filsafatnya Al-Kasyaf, karya Al-Zamakhsyari, dengan corak Mu'tazilahnya tafsir Al-Manar, karya Muhammad Rashid Ridho, dan juga dengan corak sosiologinya dan juga seterusnya. Seperti itu. Yang kedua yaitu ada nuansa atau corak tafsir. Nah, nuansa tafsir di sini adalah ruang dominan sebagai sudut pandang dari suatu karya tafsir. Misalnya ada nuansa kebahasaan, teologi, sosial kemasyarakatan, psikologis, dan juga seterusnya. Jadi dapat dikatakan bahwa argumen-argumen seorang mufasir yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran itu mengandung corak atau warna tafsirnya. Contohnya nuansa kebahasaan. Al-Quran ketika dibaca oleh Nabi, ia sesungguhnya telah tertransformasi dari sebuah teks ilahi menjadi sebuah konsep mafhum atau teks yang dipahami oleh manusia. Sebab secara langsung berubah dari wahyu menjadi takwil. Nah, metode tafsir karya tafsir Indonesia ini menggunakan analisis kebahasaan yang terjadi pada tahun 1990-an. Dan salah satu tafsir yang menggunakan nuansa kebahasaan diantaranya ada memahami surat Yasin, tafsir Juz Amma disertai asbabun nuzul, tafsir bil ma'thur, ayat suci Lanyepanan, dan tafsir Al-Hijri. Selanjutnya nuansa sosial kemasyarakatan. Jadi Muhammad Abduh pernah mengatakan bahwa pada hari akhir Allah tidak akan menanyai manusia mengenai pendapat para mufasir dan tentang bagaimana mereka memahami Al-Quran. Tetapi ia akan menanyakan kepada kita tentang kitabnya yang ia wahyukan kepada kita. Seperti itu. Tafsir bil al-ma'thur misalnya yang ditulis Jalal dengan metode riwayat, nuansa sosial kemasyarakatan ditampilkan sangat ekspresif dan memikat para masyarakat. Contohnya yang bisa kita kemukakan ketika menguraikan surat Al-Fatihah tanpa terjebak pada proses analisis kebahasaan seperti tafsir Al-Quran Al-Karim, buku Ahlul Alkitab, makna dan cakupannya, dan juga tafsir tematik Al-Quran tentang hubungan sosial antar umat beragama, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada nuansa teologis. Dalam nuansa tafsir metode rasional telah melahirkan berbagai paham dalam umat Islam. Salah satu teologi pada umat Islam adalah aliran Mu'tazilah. Nah, dalam konteks Mu'tazilah dan teologinya, menulis tafsir yaitu dengan nuansa Mu'tazilah, seperti tafsir Al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari. Terus juga ada tafsir yang bercorak teologis Asy'ariyah, itu muncul tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Fakhru Ar-Razi. Sebenarnya ada beberapa karya tafsir yang terkait dengan wilayah nuansa teologi, yaitu ada konsep perbuatan manusia menurut Al-Quran, konsep kufur dalam Al-Quran, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya juga ada nuansa sufistik. Nah, dalam tradisi tafsir Al-Quran klasik yang bernuansa sufistik ini sering didefinisikan sebagai suatu tafsir yang berusaha menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dari sudut berdasarkan isyarat-isyarat tersirat yang tampak dari seorang sufi dan suluknya. Tafsir yang menggunakan corak pembacaan jenis ini, yang pertama berdasarkan pada tasawuf nazari atau teoritis. Selanjutnya berdasarkan pada tasyawuf amali atau praktis. Jadi kedua jenis tafsir ini menurut ahli disebut sebagai tafsir isyari. Dalam konteks kajian ini, nuansa tafsir sufi dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Jalal melalui tafsir sufi Al-Fatihah. Dan yang selanjutnya terakhir ada nuansa psikologis. Al-Quran menceritakan banyak hal, salah satunya masalah psikologi manusia. Hal ini juga tidak luput dari pembahasan Al-Quran mengenai konteks psikologis. Pengertian nuansa psikologis adalah suatu nuansa tafsir yang analisisnya menekankan pada dimensi psikologi manusia. Tafsir Al-Quran di Indonesia ini termasuk dalam nuansa psikologis. Salah satunya ada Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa karya dari Haji Dadang Hawari, dan masih ada lagi yang lainnya.
Selanjutnya kita bahas ke pendekatan tafsir. Ulama Nusantara dalam menulis atau menyusun sebuah kitab tafsir tentu juga harus memiliki sebuah rujukan yang dijadikan untuk menyelesaikan sebuah karya tafsir. Suatu karakteristik tafsir dilihat dari 3 kategori utama, yaitu sumber dan metode yang digunakan setelah ittijah yang nampak dari hasil penafsirannya. Para mufassir Indonesia dari zaman ke zaman yang baik memiliki latar belakang pendidikan formal ataupun non-formal, dan juga pastinya memiliki karakteristik ataupun metode dan corak yang berbeda-beda. Hal ini menjadi salah satu kajian peneliti dari berbagai elemen masyarakat dalam mengkaji Al-Quran. Kajian Al-Quran juga sebenarnya juga telah dirintis sejak oleh ulama-ulama terdahulu. Contohnya seperti Abdul Rauf Al-Singkel, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan masih banyak lainnya. Sementara itu juga masih banyak mufassir modern yang melakukan penafsiran terhadap Al-Quran yang mengambil sumber untuk membantu dalam menulis sebuah karya tafsir mereka. Ulama mufassir Indonesia era modern kontemporer, mereka juga memiliki beberapa tafsir, diantaranya ada tafsir Ruh Al-Ma'ani fi tafsiri Al-Quran wa As-Sabi Al-Matsani karya Al-Alusi. Selanjutnya kita bahas analisis lokalitas dalam tafsir atau kritik eksternal. Lokalitas, sebelum mengulas tentang lokalitas dalam tafsir harus dipahami terlebih dahulu makna dari lokalitas itu sendiri. Lokalitas itu berasal dari kata lokal atau memiliki arti terjadi atau berlaku di suatu tempat. Lokalitas ini merupakan sebuah wilayah tempat masyarakat secara mandiri dan arbitrter bertindak sebagai pelaku dari pendukung kebudayaan tersebut. Di antara kecenderungan mengangkat unsur lokalitas adalah dunia sastra. Lokalitas tidak sebatas pada persoalan pengadopsian unsur-unsur kedaerahan, misalnya bahasa daerah atau seni tradisi bahasa tertentu. Namun juga spirit lokalitas diambil oleh pengarang. Artinya, lokalitas tidak bisa hanya dilihat dari sisi luarnya saja, namun esensi dari spirit mengusung lokalitas tersebut juga harus diperhitungkan. Seperti dalam tulisannya yang berjudul Warna Lokal Minangkabau dan Kesosialan, pengarang dalam kumpulan cerpen Penari dan Kuraitaji karya Free Herty. Jadi dari beberapa karya tadi yang dia sebutkan di atas, kita bisa mengambil pemahaman bahwa lokalitas adalah dimensi di mana di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berhubungan dengan keadaan atau kondisi di suatu tempat. Setelah kita memahami lokalitas secara umum, kita juga akan diulas tentang definisi tafsir, serta berbagai hal yang berkaitan dengannya untuk memahami secara lebih detail lokalitas dalam tafsir. Jadi pada ulama memiliki pandangan yang cukup beragam mengenai apa sih makna tafsir itu sendiri. Namun di antara mereka sepakat bahwasannya tafsir adalah upaya mendapatkan makna yang tidak kita ketahui dalam Al-Quran. Tafsir sendiri juga mengalami perkembangan dari masa ke masa dan dari zaman ke zaman. Dan perbedaan masa tersebut ternyata juga berimplikasi terhadap corak penafsiran dari zaman ke zaman. Dan kajian atas tafsir Al-Quran secara umum ini telah dilakukan dengan berbagai variasi dan juga model pendekatan. Misalnya, kajian yang menekankan pada aspek paradigma dan aliran dilakukan oleh Ignaz Goldziher dan Muhammad Az-Zahabi. Model kawasan dengan karakteristik yang muncul dilakukan juga oleh Jansen untuk konteks wilayah Mesir. Dan model periodisasi dilakukan oleh Abdul Mustaqim. Kedepan juga kita diperlukan kajian tafsir Al-Quran tidak terkecuali di Indonesia yang mempertimbangkan aspek-aspek kesejarahan dan dimensi lokalitas, baik dari aspek bahasa, dari aspek aksaranya, maupun juga karakteristik lokal yang menyangganya. Dan kedepannya juga diperlukan kajian tafsir Al-Quran, tidak terkecuali di Indonesia. Kajian tafsir Al-Quran berbahasa dan beraksara lokal ini merupakan isu yang menarik, yang memang membutuhkan sentuhan oleh para pengkaji tafsir Al-Quran di Indonesia.